Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama anggota tim reformasi hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD, Najwa Shihab, menjawab kritik Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais soal timnya tersebut. Najwa menilai Amin belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu. Sebagai informasi, kritik Amin Rais soal pembentukan tim hukum ini awalnya ditanyakan ke Mahfud MD. Namun Mahfud enggan mengomentari kritik Amin tersebut. Najwa lalu maju untuk menjawab. Najwa mengatakan anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Sebelumnya, Amin mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden hasil pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini sekaligus menjawab Amin Rais kan? Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Kalau tadi disebut akan apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini rasanya Mas Uceng, Bibi, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini, itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibip, sudah dilakukan oleh Prof. Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis begitu ya, lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat mata najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal, walaupun seperti tadi kata Bibip, pasti tetap independen karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi tetap independen, dan yang mungkin juga membedakan adalah ada time limit yang lebih rigid teman-teman. Waktunya hanya sampai Desember 2023 loh. Dan realistis sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatan seperti yang tadi ditegaskan oleh Bibi, pendekatannya ini pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa banyak berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusannya urusan copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil, karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization. Saya rasa itu teman-teman. Oke, cukup ya. Oke.